ini franchise The Lion King, biasanya yang kepikiran itu kan pasti Simba dan perjalanannya mencari jati diri buat jadi raja kan. Tapi setelah nonton film Mufasa, asli gue tuh takjub banget. Ini tuh baru yang namanya judulnya tuh The Lion King, bro. Kok bro sih? Kan ada sisnya juga ya, bro sis lah. Makna King yang sebenarnya tuh baru benar-benar kelihatan di sini. Gak cuma tentang jadi pemimpin, tapi soal gimana Mufasa ngejalanin hidupnya yang penuh cobaan dengan jiwa kepemimpinan sejati. Kayak ini tuh baru bener-bener judul The Lion King, kayak kemana aja gitu. Ini tuh baru judulnya tuh Lion King. Halo guys, selamat datang di channel gue. Sebelumnya kenalin, nama gue Lina Freya, seorang hijab cosplayer yang hobi banget bikin konten random, termasuk konten bacotan kayak gini ya. Tapi selain itu gue tetap menyelingi konten-konten dengan konten cosplay gue lah. Nah di sini gue nggak bakal review film kayak film seperti kritikus, tapi lebih mau ngomongin unek-unek gue aja soal film Mufasa yang menurut gue ini adalah contoh pemimpin yang sangat ideal. Kalau cerita film Mufasa ini tuh dalam banget, dan kayaknya ini loh yang namanya storytelling, gak usah pakai agenda-agenda LGBT atau SJW feminisan dipaksain segala kayak yang sebelum-sebelumnya sering dibikin sama Disney. Kisah Mufasa ini tuh relatable banget buat kita yang budak korporat. Mufasa itu sosok pemimpin yang dibentuk sama lingkungan dan pengalaman hidupnya. Bukan soal cuma yang ngandelin bloodline atau keturunan raja doang. Dia tuh kerja keras, pintar adaptasi, dan punya hati buat rakyatnya. Beda banget sama si Taka alias Scar yang ya modal nama keluarga doang, tapi sifatnya yang rada-rada toxic, ngebutuhin pengakuan terus, dan ambisinya itu hanya untuk kepentingan pribadi aja. Mufasa itu adalah sosok leader, sementara Taka itu lebih kayak simbol politik dinasti yang gagal. Setuju gak sih kalian sama gue? Asli sih, sampai sekarang gue tuh masih kebayang-bayang sama kisahnya Mufasa yang dalam banget, apalagi pas awal ya. Gue tuh bener-bener terharu banget liat karakternya si Taka sebelum dia tuh berubah menjadi Scar ya. Nah di awal tuh Taka berasa kayak kakak yang penuh kasih, bukan kakak, maksud gue tuh saudara yang penuh kasih, entah siapa yang kakak, siapa yang jadi adik. Nah dia tuh bener-bener melindungi Mufasa karena dia pengen punya hubungan saudara yang solid. Adegan waktu Taka menyelamatkan Mufasa di air itu tuh bikin gue hampir nangis, sumpah. Bener-bener ngingetin gue sama cerita persahabatan yang penuh pengorbanan dan rasa terima kasih atas kebaikan orang lain. Ya pada akhirnya endingnya kita tahu lah kisah-kisah dihianati dengan sahabat sendiri itu gimana. Tapi yang bikin gue geleng-geleng kepala tuh ya, sistem pemerintahnya si Osabi nih, bapaknya si Taka dan Mufasa ya, bapak angkatnya Mufasa sih, itu tuh patriarki banget. Kawanan betina sama jantan itu dibedain secara jelas. Yang betina itu kerjanya cuma berburu buat kawanan, dianggap lemah dan cuma support sistem doang. Sementara yang jantan disiapin buat jadi pemimpin. Nah si Mufasa nih gara-gara dia anak angkat, malah disuruh main sama kawanan betina aja. Ya si Taka dia di kawanan jantan yang ternyata hidupnya tuh lebih gampang. Akhirnya jiwa kepemimpinan Taka tuh malah gak kebentuk, tapi tetap dipush jadi penerus tahta. Kayak dejavu politik di dinasti negara mana ya, gue lupa tuh. Padahal tahu banget kan. Nah, beda banget nih sama di kawanan Singa Putih yang dipimpin sama si Kiros. Gue jujur cukup emes sih ya, walaupun si Kiros ini jadi villain kan, karena mereka tuh nggak ngebeda-bedain singa jantan dan betina. Si Kiros ini sistemnya nggak patriarki di sana ya, tapi tetap aja ada hierarki soal siapa yang paling berpengaruh dan punya power. Kayak jadi jelas aja gitu, yang kuat bakal dihormatin, nggak peduli gender. Beda banget sama Pride Lands, maksudnya beda banget sama sistemnya si Osabi yang kayak masih pakai sistem lama dan patriarki. Terus soal pengembangan karakter nih, Taka itu kan sama Mufasa benar-benar sangat kontras ya. Ketika ibunya si Taka, si Aishi yang juga ibu angkatnya si Mufasa diserang kawanannya si Kiros, si Taka malah diem aja nggak ngapa-ngapain. Nah malah si Mufasa yang maju buat menyelamatkan Aishi. Dan di situ gue mulai kagum banget sama Mufasa yang walaupun dia tahu Taka itu lemah, dia tetap berusaha menjaga nama baik Taka biar nggak dianggap pengecut sama Osabi bapaknya si Taka. Tapi tetap aja si Osabi akhirnya tahu kalau ya si Taka itu ternyata pengecut. Tuh tahu nyokap lu diserang tapi kok malah diem aja, malah anak angkat ini yang bersifat sebagai raja. Cuma yang bikin greget ya, ternyata si Osabi ini lebih milih buat nutupin kelemahannya si Taka daripada ngedevelop jiwa kepemimpinan anaknya. Si Taka cuma dicekokin harus jadi raja tanpa bener-bener diajarin gimana jadi pemimpin yang layak. Mirip banget dari sama real life politik dinasti di mana jabatan itu kayak warisan padahal potensi kepemimpinannya tuh nol, fix relevable banget kan. Yang paling bikin gue inget dan kagum itu juga momen ketika mereka ini ketemu sama si Sarabi. Taka ini tuh biasalah si Taka itu kan dia cinta bertepuk sebelah kaki ya, namanya juga singa nggak punya tangan kan ya, nggak bisa balas peluk, jadi cinta bertepuk sebelah kaki ya kan. Tapi serius Taka tuh kelihatan makin rapuh karena nggak bisa dapetin si Sarabi. Padahal kayak misteri Mufasa sama Sarabi itu kan juga wholesome banget ya. Mereka tuh kayak couple goals, bukan hanya couple yang romantis ala-ala Korea, tapi diskusi kayak debat strategi lawan musuh. Setara banget kapasitasnya, mereka saling melengkapi dan itu kerasa natural. Dan
pas lah gitu. Kenapa si Taka ini tuh jadi kayak ngerasa kebanting sama si Mufasa. Jadinya tuh dia jadi cogel-cogel yang depresi gara-gara nggak bisa mendapatin si betina lah gitu istilahnya. Nah, momen yang paling dalam nih, ini waktu si Sarabi tuh ngomong gitu sama si Mufasa soal si Taka ya. Dia bilang kalau misalnya takdirnya si Taka itu bukan jadi pemimpin tapi jadi penyelamat ya, khususnya penyelamat Mufasa waktu kecil. Yang ditakdirin buat pemimpin itu ya Mufasa, karena dia tuh punya jiwa itu, jiwa kepemimpinan, jiwa leadership. Nah, perkataannya si Sarabi ini tuh langsung nge-trigger hati ke si Taka sampai ngejelek banget gitu. Sampai akhirnya memberikan perubahan besar buat si Taka. Nah, dari situ sifat pengecutnya si Taka ini makin kelihatan. Apalagi pas mereka dikejar kawanannya si Kiros, waktu itu kan waktu awal-awal tuh si Taka milih kabur, sementara si Mufasa malah maju buat ngelawan. Gila, ini tuh beda kelas banget, kelihatan banget. Bro, dari sini ya pelajaran besar yang bisa kita ambil tuh jelas banget. Kepemimpinan itu nggak cuma soal garis keturunan atau status, tapi soal kemampuan dan jiwa buat bener-bener ngejaga orang lain. Taka itu produk dari didikan yang toxic. Bapaknya itu cuma fokus sama garis darah raja atau bloodline garis keturunan aja, tapi nggak pernah ngajarin apa itu artinya memimpin. Itu mirip banget sama dunia nyata ya, dimana politik dinasti itu sering banget lebih milih mentingin nama keluarga daripada kompetensi. Nah, kesimpulannya, jelas kisah Mufasa ini ngajarin kita kalau jadi pemimpin itu tuh nggak cuma punya title aja, harus ada jiwa dan juga tanggung jawab serta keberanian. Nggak cuma modal warisan atau privilege doang. Dan satu lagi, jangan terlalu baper sama cinta yang nggak kesampaian, coy. Apalagi jadi cogel. Move on itu penting banget tau gak, biar gak jadi Scar versi di dunia nyata yang terobsesi banget gitu akhirnya kan sama si Sarabi. Nah, kisah Mufasa ini tuh juga lebih dari sekedar drama keluarga singa, ya diceritain relevan banget sama kehidupan nyata, terutama soal kepemimpinan, keluarga dan juga ambisi. Dari Taka dan Mufasa kita tuh diajarin banget ya kalau jadi pemimpin itu soal hati, jiwa, tanggung jawab, dan juga keberanian untuk mengambil keputusan sulit, bukan hanya soal garis keturunan atau ekspektasi orang lain. Mufasa jadi contoh kalau misalnya pemimpin sejati itu hadir bukan karena dia pengen dilihat hebat, tapi karena benar-benar peduli sama orang-orang di sekitarnya. Sedangkan si Taka alias si Scar ya, itu tuh cerminan sisi gelap manusia ketika ambisi buta dan ego lebih besar daripada keinginan buat berkontribusi. Dan sisi Taka itu ngegambarin banget apa yang terjadi kalau misalnya orang itu fokus sama power tapi nggak punya jiwa pemimpin. Hal ini tuh relate banget sama isu-isu politik dinasti yang sering kita lihat di dunia nyata, di mana posisi kepemimpinan itu dikasih ke orang yang punya nama tapi belum tentu punya capability alias kapabilitas. Ya, pelajaran berharga lainnya itu ya soal didikan orang tua, kayak Osabi, bapaknya si Taka itu yang cuma fokus bikin anaknya jadi raja doang, dicekokin lo harus jadi raja, lo harus jadi pemimpin, nggak ngajarin gimana caranya bertanggung jawab atau ngembangin potensi. Yang namanya raja atau pemerintah itu kan pelayan rakyat ya, bukan haus akan kekuasaan, haus akan validasi. Ini tuh ngingetin kita buat nggak terlalu nge-push ekspektasi ke anak atau orang lain tanpa memperhatikan apa yang sebetulnya mereka butuhin buat berkembang. Dan yang paling dalam sih soal move on dari rasa iri dan kecewa. Taka itu menjadi si Scar karena dia nggak bisa menerima kenyataan kalau hidup tuh nggak selalu sesuai ekspektasi. Ya, pelajaran buat kita. Kadang hidup tuh keras ya, tapi daripada sibuk ngebandingin diri sama orang lain, mending fokus ngembangin diri sendiri ya kan, karena pada akhirnya menang itu bukan soal siapa yang dapat posisi atau pengakuan, tapi soal gimana kita jadi versi terbaik diri kita sendiri. Ini mantep nggak tuh? Oke, sekian aja, itu adalah kesimpulan dari gue dan bacotan gue tentang gimana apa yang gue rasain ketika gue nonton film Mufasa ini ya. Karena ketika gue nonton film Mufasa ini, gue benar-benar ngerasain memang ini benar-benar judulnya adalah The Real Lion King gitu, bukan Lion King yang dari dulu kita kenal yang memang cuma nyeritain tentang Simba yang ceritanya tuh kids friendly banget tentang gimana dia mencari jati diri untuk jadi raja. Tapi The Real Lion King kita benar-benar berbicara makna king sebagai sosok kepemimpinan sejati, sosok leadership sejati yang gue ngerasa ini Disney tuh emang ngambil banget dari cerita dunia nyata dan dari kisah-kisah di dunia nyata yang relate banget, terus dimasukin ke ala-ala film-film, bukan film sih, kisah-kisah ala National Geographic atau Discovery Channel versi yang ada ceritanya, ada dongengnya ya. Kan biasanya kalau misalnya kita nonton National Geographic atau Discovery Channel kan ya udah cuma ada singa, hewan, terus cuma ada ceritanya gini-gini tentang bla-bla-bla. Tapi kalau itu benar-benar dibikin memang ada ada seperti kisah dongeng-dongeng atau cerita-cerita yang sangat bermakna dan sangat menyentuh hati kita. Apalagi yang gue suka dari film Mufasa ini ya, Disney tuh dari kemarin-kemarin itu bikin film gak nyambung banget kan, bukan gak nyambung lagi sih, kayak mereka tuh sengaja bikin agenda woke yang ada LGBT-nya, yang ada SJW feminis, yang ada diskriminasi, kesetaraan, apalah kesetaraan kulit, diversifikasi, apalah gitu istilahnya, yang terlalu maksain banget agendanya. Dan sekarang tuh mereka bikin film Mufasa dan ini tuh kayak the real, ceritanya the real, inilah film, gak usah pakai agenda-agenda segala macem.
lu menunjukkan sosok kepemimpinan yang sejati itu adalah suatu cerita yang sangat-sangat luar biasa tanpa agenda apapun. Dan gue tuh sangat respect banget. Gue nggak tahu nih, bukan nggak tahu sih, maksudnya gue belum cari tahu siapa sutradaranya, tapi gue sangat mengapresiasi pembuatan film ini. Terlebih lagi eksplorasi temanya itu sangat mendalam dan gak dipaksain kayak film Snow White yang kemarin tuh, yang bakal tayang tahun 2025 nanti, yang esensi Snow White-nya itu sangat dihilangkan hanya untuk menambahkan sebuah cerita SJW feminis yang kalau Snow White perempuan gitu harus ada jiwa kepemimpinannya atau apalah gitu. Udah gitu kan esensi dari film Snow White itu kan si ratunya ya, si Evil Queen itu kan ngiri sama si Snow White karena si Snow White-nya lebih cantik. Nah, kalau misalnya si ratunya dibikin lebih cantik daripada si Snow White gitu, apa makna sebenarnya dari Snow White, apa inti dari cerita makna Snow White yang bisa kita ambil kalau Evil Queen-nya itu dibikin lebih cantik dari Snow White? Terus dia nanya cermin buat apa? Bahkan kemarin kalau nggak salah gue ngeliat trailernya, kayaknya itu si ratunya tuh tidak bertanya siapa yang lebih cantik dari gue gitu. Ini beneran gak sih? Maksudnya gue lupa deh, maksudnya kalian sempat juga kan nonton trailernya, gue lupa deh si ratunya tuh beneran nanya dia itu lebih cantik dari Snow White atau enggak. Tapi seinget gue ratunya tuh kayak nggak nanya siapa yang lebih cantik dari gue ya. Tapi mungkin nanyanya tuh lebih kayak siapa yang lebih hebat dari gue, siapa yang lebih itu dari gue gitu kan. Tapi memang dari situ esensi Snow White-nya itu sangat hilang sekali ketika villainnya atau ratunya tuh dibikin lebih cantik ya. Dan you know lah, film ini sangat banyak kontroversinya dimana-mana, bahkan mungkin nanti saat tayang akan lebih banyak kontroversi lebih karena agenda yang dipaksakan. Makanya ketika film Mufasa ini keluar, gue sangat-sangat senang dan bahagia sekali. Akhirnya ya Disney ternyata tuh bisa gitu loh menyajikan cerita tuh yang sangat relatable seperti ini, terabulnya nyata dan esensinya tuh sangat mengena di emosional kita para penonton. Apalagi buat yang target pasarnya itu tuh orang-orang yang berpikir ya, maksudnya tuh yang tahu lah kehidupan pekerjaan itu seperti apa, kehidupan politik dinasti itu seperti apa. Jadi bakal relate banget ketika nonton Mufasa. Beda sama orang-orang tuh yang nonton Mufasa tuh hanya sekedar untuk hiburan saja. Nah, sekianlah bacotan dari gue. Semoga ya bermanfaat lah buat kalian semua. Semoga kalian itu bisa diajak diskusi yang sama kayak gue. Kalau misalnya kalian senang sama video-video bacotan-bacotan gue yang lainnya, jangan lupa subscribe juga channel ini. Dan gue juga sering bikin konten-konten yang makeup buat cosplay dan juga konten-konten yang lainnya gitu. Tapi memang konten bacotan seperti ini random aja, tergantung gue. Silakan kalian follow kalau misalnya menurut kalian bermanfaat. Share aja video ini kalau misalnya menurut kalian video ini tuh ada pengaruhnya buat teman-teman kalian untuk ditonton bareng dan didiskusikan bareng. Sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.